Tapi pertanyaannya, apakah dengan kekalahan Argentina ini menutup peluang juara mereka? Tentu saja tidak. Mereka masih mempunyai 2 pertandingan sisa, baru 1 pertandingan. Jika di 2 pertandingan terakhir mereka sapu bersih, mereka akan tetap lolos. Untuk fans-fans timnas Argentina sebetulnya tidak perlu khawatir, masih punya 2 laga sisa yang harus dimenangkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, Piala Dunia semakin seru, semakin menarik ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang selalu saya ingat dan selalu ada momen-momen di Piala Dunia, yaitu tentang kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia. Dan juga tentu saja yang menghebohkan yang terbaru itu Argentina teman-teman. Argentina secara mengejutkan dikalahkan oleh Saudi Arabia dengan skor 2-1 di comeback. Babak pertama mereka unggul oleh gol Lionel Messi melalui titik putih, kemudian 2 gol pemain Arab di awal babak kedua membuat Argentina kalah 1-2 oleh Arab Saudi. Tentu saja perbincangan ini menjadi viral lah di kalangan netizen, di media-media mainstream, di media-media digital, di luar dan di dalam negeri, di seluruh dunia mungkin memberitakan Argentina kalah melawan Arab Saudi. Tapi sebetulnya teman-teman, ini bukan kejutan pertama kali di Piala Dunia. Banyak sekali sebetulnya setiap gelaran event Piala Dunia itu kejutan ya teman-teman. Kalau kita ingat 2018 Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman. Kemudian juga di tahun 2002 Senegal berhasil mengalahkan Prancis di laga pertamanya gitu teman-teman. Jadi masih banyak lagi kejutan. Di tahun 2006 ada Ukraina yang berhasil melaju cukup jauh. Kemudian juga di tahun berikutnya tahun 2010 ada Ghana yang mampu ke babak 8 besar, kemudian ada Uruguay yang sampai ke semifinal, dan masih banyak lagi. Jadi Piala Dunia dengan kejutan itu seperti sebuah satu paket ya teman-teman. Setiap ada gelaran event Piala Dunia selalu ada kejutan yang terjadi, selalu ada kuda hitam yang mengejutkan teman-teman. Itu poinnya ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kekalahan Argentina ini menutup peluang juara mereka? Tentu saja tidak. Mereka masih mempunyai 2 pertandingan sisa, baru 1 pertandingan. Jika di 2 pertandingan terakhir mereka sapu bersih, mereka akan tetap lolos. Dan catatannya adalah teman-teman, ini bukan kali pertama tim yang akhirnya menjadi juara kalah di laga pertama. Kita punya contoh tahun 1990, Piala Dunia yang kala itu dijuarai oleh Jerman. Argentina yang akhirnya kalah di final oleh Jerman, itu di laga pertamanya dia kalah oleh Kamerun. Mengejutkan juga ya, sama situasinya seperti sekarang. Kamerun yang mungkin bisa dikategorikan kuda hitam berhasil mengalahkan Argentina. Kemudian tahun 2010 ketika Spanyol menjuarai Piala Dunia di Afrika Selatan mengalahkan Belanda, di laga pertamanya mereka kalah oleh Swiss 0-1. Kemudian sisanya mereka menyapu bersih. Jadi untuk fans-fans timnas Argentina sebetulnya tidak perlu khawatir, masih punya 2 laga sisa yang harus dimenangkan. Jadi catatan sejarah sebetulnya masih tetap berpihak pada Argentina. Tapi kan ini sepak bola. Selagi-lagi nih sepak bola tidak pernah ada yang tahu. Sepak bola bukan matematik. Sepak bola tidak hanya bisa mengandalkan data atau histori, tapi sepak bola itu real di atas lapangan. 90 menit terjadi di atas lapangan. Banyak hal yang mungkin tidak bisa diprediksi teman-teman. Dan mungkin ada satu hal yang ingin saya sedikit bahas teman-teman, mengenai pertanyaan netizen mengenai kenapa perpanjangan waktu atau tambahan waktu di Piala Dunia kali ini cukup panjang ya teman-teman. Itu sudah dijawab oleh Ketua Komite Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina. Collina ini seperti yang kita tahu salah satu wasit terbaik dunia lah pada masanya gitu teman-teman. Nah, beliau mengatakan bahwa kenapa tambahan waktu di Piala Dunia 2022 ini cukup panjang, karena ingin mengefektifkan waktu bermain 2 kali 45 menit. Jadi menurut data yang beredar bahwa rata-rata setiap pertandingan itu paling durasinya itu yang efektif bermainnya hanya mungkin 50-60 menit teman-teman. Sisanya kan ada proses pergantian pemain, ada evakuasi pemain yang cedera, ada mungkin mengelur-ngelur waktu. Jadi di Piala Dunia kali ini waktu-waktu yang terbuang itu diestimasikan dan itu ditambahkan menjadi tambahan waktu. Itu mungkin bisa sedikit menjawab kenapa
tambahan waktu di Piala Dunia 2022 ini cukup panjang ya teman-teman. Mungkin mirip-mirip futsal lah. Kalau futsal kan out keluar waktunya di stop ya. Kalau ini mungkin nggak seperti itu, tapi kalau ada pelanggaran, mungkin ada pergantian pemain, ada pemain-pemain yang mengulur waktu, atau ada faktor non-teknis lainnya, itu waktunya dikalkulasikan dan dijumlahkan sehingga nanti di akhir pertandingan itu ada tambahan waktu yang panjang. Itu cukup fair ya, karena 2 kali 45 menit itu agar penonton lebih menikmati jalannya pertandingan, kemudian juga tidak ada tim yang merasa dirugikan. Mungkin itu sekilas info tentang Piala Dunia kali ini, dan salam olahraga.